JP, Bu, kalau 2 tema dalam 1 tahun? Berarti satu kali Project. pertemuan ada 35 menit, Bu. Bukan, untuk 1 project berapa JP? Oh, untuk 1 project berarti JP itu ya. 1 project. Oke, lupa, Bu. Oke, bagaimana Bu Susanti? Temanya apa? Tema projectnya? 63. Ya, Bu, saya temanya tentang Yang mana, Bu? ya alurnya itu, Bu. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi, dan yang terakhir tindak lanjut. Oke, berapa JP untuk 1 modul project, Bu? 1 modul, Bu, 1 kali 35 menit, Bu. Bukan pertemuannya ya, Bu ya? Tapi jumlah jam pelajarannya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke ininya, ke PTK. Oke, kita mulai dari Bu Yani. Oke, Bu Yani. Ya, Bu. Oke, judul PTK Ibu apa? Maaf, Bu, lupa saya. Lupa Ibu, variabelnya aja lah, variabel X Ibu apa? Ibu mau menerapkan model apa? Oke, lupa Ibu. Kalau begitu cobalah Ibu gambarkan, Ibu ceritakan apa permasalahan penting yang terjadi di kelas Ibu. Yang harus segera dikasih tindakan. Apa masalahnya? Apa permasalahan dalam pembelajaran PAI yang terjadi di kelas Ibu? Oh, kurangnya minat siswa untuk belajar PAI, Bu. Oh, kurang minat. Apa penyebabnya, Bu? Mungkin satu pengaruh lingkungan. Anak-anak kan sekarang kalau di rumah kan banyak main gadget. Kemudian di sini, Oke. Bu, lingkungan, kalau di sini lingkungannya orangnya, kami tinggal di PT. Banyak Oke. sini. Pengaruh lingkungan. Kemudian apa tindakan yang Ibu berikan untuk mengatasi masalah itu? Tindakan Ibu beri apa? Ya, tindakannya untuk lebih sering memotivasi siswa supaya Ya, apa tidak bentuk tindakannya? Apa tindakannya? Kan masalahnya kurang minat nih. Nah, supaya naik minatnya apa yang Ibu lakukan? sama siswa. Sekarang Yang Ibu tulis di proposal PTK Ibu. Lupa Ibu, Bu. itulah, Bu, maaf nggak saya kuasai PTK saya, Bu. Nah, nggak apa-apa, saya mengingat-ingatkan aja lagi ya, Bu. Kalau PTK itu dalam 1 siklus itu ada 4 tahap ya, Bu ya. Apa saja yang 4 itu, Bu? Oke, lupa ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jangan terbebani pula. Untuk Ibu Ruri. Maaf, Bu, sebenarnya kan saya baru melahirkan, jadi dibantu sama kawan. Oh gitu. Makanya Kapan nggak ngerti sama melahirkannya, Bu? PTK itu. Hah? Kapan melahirkan? Tanggal 10 itu. Oh, tanggal 10. Baru Heeh. 13 hari ya, Bu. Aduh, selamat ya, Iya. Bu ya. Jadi Mudah-mudahan sehat. sebenarnya PTK-nya dibantu sama adik, jadi makanya nggak ngerti. Nah, ya, setelah ini nanti karena Ibu akan lakukan pada saat PPL, disempatkan membacanya ya, Bu ya. Iya, Bu, ya, Bu. Maaf sebelumnya, Bu. Oke, kita lanjut ke Bu Ruri. Ibu Ruri, apa masalah urgen yang harus diselesaikan di sekolah, di kelas Ibu itu? Kalau di sekolah saya, Bu, mengenai hasil belajar pendidikan agamanya yang rendah, Bu. Oke, penyebabnya apa, Bu? Karena pada umumnya guru ini menggunakan metode ceramah gitu, Bu. Oke, apa tindakan atau solusi yang Ibu berikan?
dengan menggunakan problem-based learning. Oke, kenapa PBL yang Ibu pilih? Kenapa tidak yang lain? Karena kalau PBL ini kan apa namanya tuh lebih anak yang aktif untuk mencari solusi suatu masalah gitu, Bu. Oke. Kalau dalam PTK itu satu siklus itu ada berapa tahap, Bu? Ada Berapa guru ada pendahuluan yang itu kan, Bu? tahapan dalam siklus PTK? Oh, PTK itu harus ada. Apa kegiatannya? ada perencanaan, Oke, apa lagi? ada tindakan dan observasinya, Hmm. terus ada refleksi. Nah, Ah, perencanaan, tindakan, refleksi. oke, kita lanjut ke Ibu Susanti. Ya, Bu. Oke, PTK ya. Apa permasalahan di kelas Ibu dalam PAI itu yang mesti diselesaikan segera? Iya, karena masih rendahnya perolehan hasil belajar siswa, Bu. Oke, apa penyebabnya, Bu? Iya, yang pertama, Bu, kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, guru masih menggunakan model pembelajaran model apa, Bu? Model lama seperti ceramah. Apa yang salah dengan ceramah itu, Bu? Ya, maksudnya, Bu, siswa kurang aktif di dalam proses pembelajarannya, guru yang aktif. Oke, apa solusi atau tindakan yang akan Ibu berikan? Ya, saya mencoba dengan membuat proses pembelajaran dengan problem-based learning, Bu. Oke, kenapa PBL? Iya, agar siswa lebih memahami isi pelajaran dan meningkatkan aktivitas belajar siswa, Bu. Siswa Oke. lebih aktif lagi, Bu. Oke. Instrumen apa saja yang diperlukan untuk EPTK ini, Bu? Apa saja instrumen-instrumennya? Iya, yang pertama, Bu, perencanaan, kemudian tindakan, observasi, dan refleksi. Bukan. Dengar pertanyaan saya, Bu. Saya bukan menanyakan tahapan dalam siklus PTK lagi, tapi instrumen. Instrumen apa yang Ibu siapkan untuk melakukan PTK ini? Apa saja bentuk instrumennya? Iya, instrumen formatif, Bu. Instrumen sumatif. Oke. Kita ke Ibu Levni. Bu Levni. Oke. Bu Levni, apa masalah yang urgen yang terjadi di kelas Ibu dalam belajar PAI? Kurangnya meningkat hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 15 Ranah Batahan, Bu. Oke, apa penyebabnya, Bu? Penyebab masalah itu apa ya? Penyebabnya yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa. Kemudian tidak menariknya media pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan itu monoton atau tidak bervariasi, Bu. Oke, apa tindakan yang diberikan, yang akan diberikan? Melalui tindakan tindakan pembelajaran PBL, Bu. Kenapa PBL yang dipilih, Bu? Karena di dalam teori PBL ini siswa dituntut lebih aktif, lebih bisa mengemukakan pendapat di dalam belajar tersebut, Bu. Tapi medianya tadi yang tidak menarik. Nah, kenapa tidak media yang menarik yang diberikan? Kalau masalahnya medianya nih yang kurang menarik. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Nah, kalau dalam proposal PTK itu apa saja yang harus kita muat dalam kajian teori? Dalam PTK. Ya, apa aja ya yang harus ada dalam kajian teori ya?
Ada alur, Bu. Ada alur, apa lagi? Eh, Bu Aziza, kenapa hilang breakout kita? Suara Bu Aziza belum aktif. Makanya Bu Oja kok hilang? Iya, itulah kembali. Kita klik lagi Bu Aziza, Iya, iya. breakout-nya. Oke. PAI 1H. Kita balik ke ruangan kita ya, Ibu yang di lokal saya. Iya, Bu. PAIH berapa kita? IHKS A, Bu. Ya, oke. Kasih. Nggak mau dia ya? Nggak mau dia. Gimana caranya Bu kembali Bu? Coba kita tekan move to Nah, PAIH. Oh, nggak ada K1. Nggak ada. Nggak bisa. Ada Bu Oja. Nggak bisa sih, bagus sih. Iya, memangnya nggak bisa. Kok lah Calia? Kita tanya Juli dulu. Klik more. Bro concern. Coba klik more. Masuk bisa. Bro. Si Siapa PAI apa? admin? Siapa admin lagi itu? Kalau si Reni minta izin dia tuh Bu Oja. Dia absen katanya. Oh, Bu Dwi. Bu Dwi juga nggak ini. Coba minta tolong Bu Dwi. Mana dia? Ini nggak bisa. Saya ini dia masuk. Oke, baik. Kita lanjut ke sedang Ibu apa tadi? Maaf ya, Bu ya. Break mic tadi digabung. Bu Levni tadi ya. Oke, suara Bu Levni belum hidup, Bu. Nah, apa saja yang harus dimuat dalam kajian teori, Bu? teori. Ada alur, Ya, ada alur. Apa lagi, Bu? pengenalan, Hmm, kontekstualisasi, Oke. Ini PTK, Bu, bukan modul project ya, Bu. Jadi bedakan antara PTK dengan project. susunan profil. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah ya, Bu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke simulasi ya. Ibu-ibu diminta untuk mencobakan bahagian dari modul ajarnya. Oke ya, Bu ya. Tidak semuanya. Karena ini hanya apa saja? Mencobakan saja ya, Bu. Kita mulai dari Ibu Susanti. Ada Ibu Susanti? Bu Susanti, mana suaranya? iya Bu. Oke, Bu Susanti. Coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan inti saja. Kegiatan inti Kegiatan Bu. inti saja. Anggap teman-teman yang lain ini siswanya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan inti itu, nampak Ibu menerapkan langkah model pembelajaran, nampak prinsip kurikulum merdekanya pembelajaran berdiferensiasinya, nampak Ibu mengembangkan variasi dalam pembelajaran, inovasinya, kemudian bagaimana Ibu menggunakan bahan-bahan ajar atau materi ajar, serta menggunakan media.
Nah, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu bisa dikembangkan keterampilan 4C dari anak. Oke ya? Oke, sama kayak peer teaching itu sebenarnya lembar yang saya nilai, Bu. Tapi sekarang kita fokusnya ke kegiatan inti. Oke? Waktu Ibu paling lama 4 menit. Hilang Ibunya. Kemana? Oke, ada Bu Susanti? Iya Bu, maaf Bu, terlempar Bu. Oh, terlempar. Sekarang sudah aman sinyalnya, Bu? Ya. Oke, silahkan ya Bu ya. Kegiatan inti saja. Silahkan Bu. Baik Bu, yang pertama Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini anak-anak Ibu, karena kita sudah berdoa, maka kita akan memulai pembelajaran. Adapun pembelajaran kita yaitu tentang tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Di sini Ibu akan menayangkan pembelajaran kita berupa PPT. Silahkan anak-anak Ibu perhatikan PPT yang Ibu sajikan di depan ya. Di sini ada materi kita, pengertian usia balik, tanda-tanda usia balik, kemudian kewajiban-kewajiban bagi anak usia balik, tata cara mandi wajib bagi anak usia balik. Baiklah anak-anak Ibu, karena kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda usia balik ini, anak-anak Ibu sudah memperhatikan tadi bagaimana Ibu PPT Ibu. Maka dari itu coba anak-anak Ibu membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok ya. Di sini ada LKPD yang akan Ibu berikan. Tiap-tiap kelompok nanti akan bekerja sama, berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Kelompok 1 amati gambar 1 ya. Kemudian kelompok 2 amati gambar 2. Dan kelompok 3 coba amati gambar 3. Dan kelompok 4 coba simpulkan ketiga daripada gambar yang telah Ibu sediakan. Kemudian setelah itu nanti coba anak-anak Ibu presentasikan ya ke depan hasil diskusinya. Baiklah anak-anak Ibu, karena sudah selesai hasil diskusinya dan sudah dipresentasikan, maka antarkan ke depan supaya Ibu nilai. Nah, bagi yang nilainya bagus, kelompok 1 Ibu kasih A+ ya, tanda jempol. Kelompok 2 Ibu kasih tepuk tangan ya. Kelompok 3 Ibu kasih jempol. Dan kelompok yang terakhir Ibu kasih bintang. Terima kasih. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita ke Bu Ruri. Bu Ruri, Ya, Bu. dengan cara yang sama ya di kegiatan inti, sehingga dari kegiatan inti itu nampak Ibu melaksanakan langkah model, nampak Ibu menunjukkan kreativitas mengajarnya, kemudian karakteristik dari kurikulum Merdeka juga nampak, kemudian juga bagaimana menggunakan teknologi, menggunakan media, serta mengembangkan keterampilan 4C. Oke, silakan Bu Ruri. Baik, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, tadi kita telah berdoa. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video sumber belajar yang Ibu tampilkan ini. Lalu anak-anak Ibu simak mengenai keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dan lita'aruf serta ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Silakan anak-anak Ibu
dilihat video sumber belajarnya di depan. Dah, setelah itu anak-anak Ibu, setelah selesai semuanya, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 4 kelompok. Setiap masing-masing kelompok nanti akan mengambil LKPD yang ada pada Ibu. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu nanti anak-anak Ibu akan menyimpulkan berkelompoknya. Lalu nanti anak-anak Ibu akan tampil ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu kasih waktunya 10 menit untuk menjawab LKPD-nya. Sudah selesai anak-anak Ibu? Kalau sudah selesai, kita kumpulkan ke depan. Kelompok pertama, siapa yang mau untuk maju menyampaikan duluan hasil kelompoknya? Baiklah, untuk kelompok 1 yang mau maju ya, anak-anak Ibu, tepuk tangannya dulu. Nah, tolong sampaikan hasilnya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi anak-anak Ibu? Oh iya, kelompok 3. Ya, silakan maju. Nah, siapa lagi? Kelompok 2. Ya, lanjut terakhir kelompok 4. Nah, dari tadi anak-anak Ibu telah maju kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti akan Ibu berikan penilaian masing-masing kelompoknya. Nah, setelah itu dari hasil yang pembelajaran kita pada hari ini, kita tarik kesimpulan bersama-sama. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Bu Ruri, kita ke Bu Yani. Silakan Bu Yani dengan instruksi yang tepat. Ya, oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Ibu, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah Ibu absen. Nah, udah semangat semua. Sekarang kita masuk lagi kepada pembelajaran kita hari ini, yang mana materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih. Nah, coba lihat anak Ibu semua ke depannya. Ibu akan tampilkan media Ibu dengan PowerPoint. Coba anak Ibu semua amati gambar apa yang di depan. Nah, setelah itu coba kita baca sama-sama. Setelah kita baca, coba kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita. Setelah kita baca materi kita ini, udah paham mana Ibu? Nah, sekarang setelah kita melihat media yang Ibu tayangkan, setelah itu Ibu akan memberikan tugas yaitu berupa LKPD, yang mana Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 Ibu bacakan soalnya. Yang mana 1, coba kelompok 1 tulis soalnya ya. Yaitu tanda-tanda balik bagi perempuan. Apa tandanya bagi perempuan? Kelompok 2 soalnya tanda-tanda balik bagi laki-laki. Apa tanda-tandanya kalau laki-laki balik atau dewasa? Kelompok ketiga, hal-hal yang dilarang ketika berhadas besar. Tadi udah Ibu jelaskan kan? Yang keempat, kelompok keempat, cara menyucikan diri dari hadas besar. Tadi pun udah Ibu jelaskan. Nah, setelah itu nanti anak Ibu
Kalau udah siap, Ibu kasih waktu 5 menit. Kumpul. Siapa yang pertama mengumpul, Ibu kasih jempol. Ibu kasih aplaus nanti. Udah siap anak Ibu? Kalau udah siap, kumpul. Coba dulu. Setelah dikumpul, nanti Ibu nilai dan kelompok siapa yang duluan mau membacakan hasil diskusinya. Ibu kasih nilai plus juga dulu siapa yang duluan ngasih, yang mau menyampaikan hasil kesimpulan kelompoknya. Ya, setelah kita bacakan, sudah telah dibacakan, alhamdulillah anak Ibu semua nilainya bagus-bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita ke Bu, kok Bapak lagi ya, padahal Ibu aja. Ke Bu Levni. Silakan Bu Levni dengan instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita setelah berdoa dan absen, sekarang masuk saja kita ya ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan judul Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna. Bagaimana anak-anak Ibu? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna itu nama-nama apa itu anak-anak Ibu? Benar, yaitu nama-nama Allah, yaitu berjumlah tadi berapa anak-anak Ibu? Ada 90, ada 99. Jadi pada materi hari ini kita membahas tentang ya anak-anak Ibu tentang Asmaul Husna tersebut. Jadi di dalam materi ini ada 5 Asmaul Husna di dalam plan kita ini. Yang pertama yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tetapi dalam kesempatan ini anak-anak Ibu kita cuma mempelajari 2 saja dulu ya, yaitu Al-Malik dan Al-Aziz. Jadi di sini siapa yang bisa menjawab apa itu arti Al-Malik, anak-anak Ibu? Apa artinya? Ya benar, yaitu Maha Meraja. Kedua Al-Aziz. Apa itu anak-anak Ibu arti Al-Aziz? Ya, yaitu Maha Perkasa. Jadi itulah nama-nama Allah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Malik dan Al-Aziz. Jadi sebelum kita masuk ya ke pembelajaran selanjutnya, di sini Ibu menjelaskan arti dari Asmaul Husna tersebut. Asma artinya yaitu nama-nama, dan husna yaitu memiliki arti indah ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah ya, atau yang bagus. Jadi kita harus mengetahui atau hafal nama-nama Allah tersebut, ke 99 nama tersebut. Jadi untuk minggu depan anak-anak Ibu harus harus bisa ya membacakan atau melafalkan nama-nama Allah tersebut ke depan kelas kita. Nanti Ibu akan memberikan nilai. Siapa yang hafal, Ibu akan memberikan nilai
plus ya pada anak-anak ibu yang hafal semuanya. Jadi mungkin itulah peran kita pada hari ini. Ini sebelum ibu mempunyai ya maju ke depan, ambil kertas LKPD-nya. Di sini ibu akan memberikan soal atau membuat kelompok anak-anak ibu menjadi 5 kelompok. Kemudian di sini yang anak-anak ibu harus buat itu tulis ya Al-Malik dan Al-Aziz serta artinya. Tulisannya itu tulisan Arab ya anak-anak ibu ya, yang bagus, yang indah. Nanti siapa yang paling bagus kaligrafinya, tulisannya, nanti ibu akan pajang di lokal kita atau di mading kita. Jadi tulis seindah-indahnya, bisa di kertas karton. Pokoknya yang indah ya anak-anak ibu ya. Sudah siap anak-anak ibu? Maju ke depan, ibu biar ibu akan melihat siapa yang paling bagus kaligrafinya atau tulisannya. Iya, kelompok 1 dan 5 semuanya sudah bisa ya menulis dengan huruf Arab, yaitu tentang Al-Malik dan Al-Aziz beserta artinya tersebut. Terima kasih. Kemudian di sini akan menyimpulkan pelajaran kita tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna tersebut. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Berarti sudah selesai ujian kompre kita, Bu. Tinggal saya menunggu Ibu mengirimkan rekaman tilawahnya ya, Bu ya. Ya, Bu. Kemudian insya Allah nilainya saya akan olah barengan dengan kelompok terakhir besok. Semuanya baru saya upload di hari terakhir kompre ya, Bu ya. Ya, bertanya sedikit, Bu. Oke, silakan. Nervous, Bu. Bu, jadi yang itu nanti rekaman suaranya saja atau sama video orangnya, Bu? Oh, sama video orangnya, Bu. Oh iya, iya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Suratnya surat apa, Bu? At-Taubah. Ayat 4 sampai 6, 4 sampai 6 saja. Ayat 4 sampai 6 ya, Bu? Ya, ayat 4 sampai 6 ya. Terima kasih. Kalau saya gimana itu, Bu? Gimana, Bu? Saya kan lagi keadaan nipah itu gimana itu, Bu? Harus Oh ya, kalau untuk ibadah mungkin tidak ya. Kadang kan seperti apa ya, kalau yang apa namanya penghafal Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak suci kan dia tetap boleh ya, Bu ya. Tapi kalau tidak Ibu kirim nanti kan tidak ada nilainya. nggak jadi. Ini niatnya ya, Nggak Bu ya. apa-apa itu. Ya. Oke, ya. Jadi ibu-ibu mungkin ada beberapa komentar dari saya untuk kedepannya karena nanti ibu-ibu kan akan ada PPL, kemudian juga UKIN ya, Bu ya. Nah, jadi yang pertama itu mungkin dari apa ya? Yang pertama tadi kita tentang modul ajar ya, Bu ya. Ya, teori belajar itu yang 4 diantaranya yang disebutkan oleh Bu Ruri dan juga Bu Susanti. Ya. Nah, itu dia bukan apa ya, bukan PBL PJBL itu PJBL itu model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran itu memang diturunkan dari teori-teori belajar. Nah, kalau bisa Ibu misalnya menyebutkan 5 teori, nah itu nilainya paling tinggi itu 20. Dan yang mana yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, ya. Nah, yang 5 itu. Nah, mungkin ada yang namanya teori belajar cybernetics. Oh, Cyber. Nah, ya mungkin lupa Ibu ya. Tadi yang banyak. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan TP? Tentu kita analisis CP dulu ya. CP kita analisis. Kemudian dari analisis CP itu kita susun TP-nya. Dimensi CP untuk PAI kan ada 5 ya, ada akidah akhlak. Ya, Piki.
hadis sampai sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam. Nah, setiap elemen itu kita turunkan TP-nya. TP-nya pasti banyak itu ya. Kemudian TP itu kalau di kurikulum 2013 kan harus nampak ABCD-nya, ABCD-nya, audience, behavior, condition, and degree. Tapi pada kurikulum Merdeka itu tidak wajib lagi, Ibu. Yang wajib itu harus nampak kompetensi dan kontennya, atau kompetensi dan materinya. Mungkin itu yang Ibu lupa. Ada kompetensi, ada materi. Misalnya, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan zakat fitrah. Menjelaskan itu kompetensi. Iya, ketentuan zakat fitrah itu adalah kontennya, materinya. Nah, kemudian kalau kita sudah susun TP-nya kan banyak TP-nya itu ya, baru kita bikin ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Mana TP yang didahulukan, mana yang dikemudian, kan kita urutkan. Nah, sehingga nanti kita bisa bagi, misalnya di fase B ini ada kelas 3 dan kelas 4. Mana yang dipelajari di kelas 3 dan mana yang dipelajari di kelas 4. Tentu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Bisa jadi TP dan ATP di sekolahnya Bu Ruri mungkin berbeda dengan Bu Susanti karena berbeda sekolahnya, berbeda karakteristik peserta didiknya ya. Cara menyusun ATP itu kan banyak, ada yang dari mudah atau dari sederhana ke yang sulit, ada yang prosedural, ada yang hierarki, sampai ada yang scaffolding. Nah, ingat ya, Bu ya? Ya, lupa. Nah, itu mungkin yang Ibu lupa. Iya. Itu ya Bu ya, ada teknologi, ada pedagogi, ada teknologi. Nah, kemudian dalam modul ajar itu, materi ajar itu mungkin Ibu lupa ada muat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, itu mungkin yang lupa Ibu. Nah, jadi dalam materi ajar itu ada faktanya, ada konsep, ada prosedur, ada metakognisinya. Kemudian untuk model atau metode pembelajarannya kan semuanya ini di kelompok ini memilih PBL ya, problem based learning. Nah, pahami sintak itu, Bu. Karena sintak itulah yang harus kita lakukan pada kegiatan inti, dan sintaks ini pula yang kita perhatikan pada saat melakukan PPK. Jadi harus kita lakukan. Kan PBL itu yang pertama orientasi siswa pada masalah. Masalahnya masalah yang mana? Masalah kontekstual. Yang dekat dengan keseharian peserta didik. Yang nyata masalahnya. Kemudian mengorganisasi siswa. Apa masalahnya? Kemudian bagaimana dia belajarnya. Kemudian membimbing penyelidikan. Bagaimana anak mengumpulkan informasi supaya masalah tadi bisa dicarikan solusinya. Kemudian baru mengembangkan hasil. Dibuat laporannya, kemudian baru mereka presentasi misalnya, lalu dianalisis dan dievaluasi. Kalau Ibu menerapkan memilih problem based learning, ingat yang 5 sintaks itu. Dan itu harus terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Dan tadi pada saat saya minta melakukan kegiatan pembelajaran, belum nampak ya. Langkah-langkah itu belum nampak, banyaknya tanya jawab aja. Nah, jadi itu tolong diperhatikan ya Bu ya. Berikutnya apa lagi ya yang perlu ke depan nanti lagi, asesmen itu ada asesmen awal ya, formatif, sumatif. Kalau secara umum kan 2 saja, formatif dan sumatif. Asesmen awal itu tergolong asesmen formatif. Nah, formatif ini tidak berkontribusi ke rapor. Yang berkontribusi ke nilai rapor adalah asesmen Sumatif. Nah, apa saja tekniknya? Teknik dengan instrumen mungkin Ibu bercampur atau lupa. Teknik instrumen itu ada lembar observasi, portofolio, tes tulis, tes lisan, dan sebagainya. Unjuk kerja. Tapi seperti apa instrumennya? Rubrik. Ibu pasti lupa. Pasti sudah membuat rubrik kan? Rubrik, daftar checklist, catatan anekdotal, kemudian apa lagi grafik perkembangan. Mungkin yang banyak Ibu gunakan pada modul ajar itu adalah rubrik, Bu. Ya, itu mungkin yang lupa ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau PTK, mungkin Bu Yani ya, karena kondisinya, nah nanti dibahas lagi proposal PTK-nya ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, ya. Model pembelajaran yang kita pilih, kita tulis di modul ajar 1 harus sama kan dengan di modul ajar 2. Itulah nanti yang menjadi variabel penelitian kita. Paham aja lagi modul PPK-nya, kemudian juga dengan modul project. Kalau di sekolah Ibu sudah mulai IKM, sudah mulai implementasi kurikulum Merdeka tahun kemarin, berarti itu sudah ada tim fasilitator project-nya. Sudah dipilih itu tahun ini
kita akan ambil 2 tema, misalnya ya. Tema pertama misalnya tentang gaya hidup berkelanjutan. Tema kedua tentang wirausaha. Misalnya. Tema itu masih umum, jadi harus ditentukan topiknya. Contohnya tadi apa gaya hidup berkelanjutan, topiknya mengolah sampah anorganik, misalnya kan lebih fokus itu ya Bu ya. Nah alurnya umumnya memilih OKAR ya, orientasi atau pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Nah jadi kita gunakan saja modul proyek yang sudah disusun oleh tim fasilitator di sekolah. Berapa JP? Nah, dalam 1 tahun itu harus dialokasikan waktu 20-30% dari total jumlah jam pelajaran. Nah, jadi kalau di sekolah kita ada sekitar 200 berapa biasanya 56 JP lebih kurang ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, dibagi 2 itu. Nah, kalau proyek kita 2 dalam setahun berarti sekitar 126-an 128 JP ya. Enggak 3 JP, Bu. 3 JP itu mungkin 1 hari. Dia ini selama 1 semester. Ya, jadi proyeknya itu tergantung. Kan ada yang kita sisakan waktu 2 jam pelajaran di akhir pembelajaran setiap hari. Ada yang disediakan hari Sabtu saja khusus untuk Kami hari Sabtu, Bu. Nah, itu mingguan, Bu. Kemudian ada Sabtu Minggu disediakan. Ada pula yang semesteran, 1 bulan disediakan untuk menyelesaikan proyek karena waktunya itu JP-nya ada sekitar 126 sampai 128 JP, jam pelajaran. Nggak sebentar, Bu. Sehingga dia ada rapornya juga kan, P5 ini. Nah, Iya. ada rapornya juga. Tadi saya pikir, Bu, yang materi saya itu aja. Enggak, Bu. Kan Ibu enggak sendiri melakukan proyek kolaborasi, Bu. Dengan ngerti itu di kelas yang sama atau di kelas yang sama. Ibu nanti dengan guru kelasnya berkolaborasi. Iya, guru dan studi olahraga ya, Bu ya. Ya, bukan sendiri kita, Bu. Mungkin ada yang Makanya bagi saya nggak tugas. ngerti itu, Bu, yang itu. Ya, nanti insya Allah Ibu bisa tanya. Sudah mulai di sekolah Ibu Yani untuk IKM sudah mulai? Sudah. Nanti ditanya ke tim fasilitator proyeknya ya, Bu. Ditanya juga dengan teman Ibu yang sama berkolaborasi di kelas yang sama. Nah, kalau untuk cuplikan mengajarnya, nah itu dia tadi Bu, langkah-langkah model PBL-nya tidak nampak. Nah, apa yang Ibu lakukan pada orientasi siswa pada masalah? Nggak nampak tadi itu apa yang akan dicari oleh anak. Kemudian apa yang harus mereka kembangkan. Laporan apa yang harus mereka buat itu belum terlihat dengan signifikan. Jadi pahami sintaks PBL itu, misalnya ada temanya zakat fitrah tadi siapa Bu? Yang zakat fitrah tujuan pembelajarannya ada enggak? Enggak ada, Bu. Ada. Kalau Bu Levni apa? Asmaul Husna tadinya, Bu. Nah, kalau Bu Susanti? Tanda-tanda usia balik, Bu. Tanda usia balik. Kalau Bu Yani? Sama, tanda-tanda usia balik juga. Nah, kalau Bu Rudi? Keragaman sebagai sunatullah, Bu. Keragaman dalam sebagai sunatullah ya. Iya. Kita cari permasalahan nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita jadikan masalah. Dimulai dari sana. Anak misalnya tentang usia balik ya, anak-anak Ibu. Sekarang kan sudah kelas 5 ya. Usia balik kelas 5? Kelas 4 ya. Nah, mungkin sebentar lagi anak-anak Ibu akan memasukkan fase yang baru dalam kehidupannya yang disebut dengan usia balik. Nah, maaf Bu, sini hujan lebat nggak kedengaran.